suaraku bernyanyi memuliakanmu, selalu dan selalu memuji namamu. Kan terus ku berlagu, Tuhan dengarkan suaraku. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan memperkenankan kami beribadah bersama seluruh jemaat-Mu, walaupun di rumah kami masing-masing. Pada hari Minggu Eksaudi ini, kami diajak untuk berseru kepada Tuhan. Karena itu kami berseru kepadamu Tuhan, melalui doa, nyanyian, dan persembahan pujian kami pada saat ini. Secara khusus kami yang ambil bagian dalam pelayanan pada Minggu Eksaudi ini, kami berserah diri kepadamu. Kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami. Dan Tuhan pakai kami semua untuk memberikan pelayanan yang terbaik, memuliakan nama Tuhan, dan mendatangkan damai sejahtera, sukacita bagi semua kami. Inilah kami Tuhan, berkatilah kami, berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terlebih dahulu Tuhan kuduskan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Layakkan kami datang ke hadapan-Mu, beribadah pada Minggu Eksaudi ini. Sempurnakan doa permohonan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah Minggu Eksaudi tanggal 24 Mei 2020. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Eksaudi. Melalui ibadah ini kita diajak untuk berseru kepada Allah, sebab Dialah Allah yang mendengarkan seruan orang-orang yang percaya kepadanya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita berseru kepada Allah, memohon pengasihannya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 4. Sang Raja yang Maha Mulia.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari. Ya Tuhan, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 364 ayat 1. Untuk kita pada Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 34 ayat 19, demikian bunyinya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 4.
di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Luputkanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebus-Mu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 dan 2. Menjadi epistel bagi kita pada Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku.
hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkau pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 4. Sama-sama saudara-saudara seiman di seluruh dunia ini, marilah kita mengaku iman percaya kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan lagu pujian dari NHKBP Karawang.
Dia mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan Kau lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya Dekaplah kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekaplah kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekaplah Kita dengarkan Warta Gereja. Salam. Warta Jemaat Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020. Minggu Ek Saudi. Saya tangihon ma suaraku ali Jehovah. Psalmen 27 ayat 7. Topik ditangihon Jehovah do juju ni halak na porsea. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Romawi 4 Warta Gereja. Pertama, kebaktian Minggu Ek Saudi. Pada hari ini Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020 adalah Minggu Ek Saudi, yang artinya dengarlah suaraku ya Tuhan. Kita akan melaksanakan kebaktian di rumah masing-masing pukul 9 WIB dengan mengikuti streaming YouTube. Linknya akan dikirimkan melalui WhatsApp dan Facebook HKBP Karawang. Dihimbau kepada seluruh jemaat HKBP untuk dapat mengikuti ibadah streaming HKBP Karawang, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. 2. Berita anak lahir. Pada hari Rabu tanggal 15 April tahun 2020, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri bagi keluarga Edi Ipan Napitupulu, Ibu Natalia Buru Purba, alamat perumahan Green Garden, Blok E3 nomor 28, Sektor Philadelphia. Kedua, pada hari Selasa tanggal 19 Mei tahun 2020, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri bagi keluarga Sumarlin Napitu, Ibu Dina Boru Sitohang, alamat Puri Kosambi 2, Blok DA nomor 07, Sektor Efrata. Ketiga, pada hari Sabtu tanggal 21 Maret tahun 2020, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri bagi keluarga Valentino Simajuntak, Ibu Riris Buru Pangaribuan, alamat Green Harmony Residence, Blok B4 nomor 11,
sektor Philadelphia. Ketiga anak dan orang tuanya dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Ketiga, anggota jemaat baru telah diterima menjadi anggota jemaat baru. Yang pertama, keluarga Insinyur Roganda SM Siahan dengan Ibu H. Nopita Borusimbolon beserta 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Asal HKBP Maranatha Cilegon Resort Serang. Alamat Metropolis Blok E nomor 15 Galuh Mas, Sektor Niwiwe dengan nomor register 1496. Kedua, keluarga Liber Sahala Maraloan Sagala dengan Ibu Bungawati Borusimbolon asal HKBP Singkam Resort Limbong Sagala. Alamat perumahan Citra Kebun Mas Blok BM 02 Sektor Sion dengan nomor register 1497. Kiranya menjadi anggota jemaat yang bertumbuh di gereja ini. Keempat, persembahan. Persembahan ibadah minggu, persembahan bulanan, perpuluhan, ucapan syukur dapat disampaikan melalui Sintua Sektor atau melalui transfer bank ke nomor rekening 1320012941432 atas nama HKBP Karawang, Bank Mandiri. Bukti transfer diserahkan kepada Sintua Sektor atau Bendahara Huria. Warta gereja dan keuangan akan dikirimkan melalui WA Group Parhalado. Kelima, jadwal ibadah keluarga sektor dan kategorial. Yang pertama, hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2020 pukul 19 WIB pertanyaan sektor. B. Hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2020 pukul 19 WIB pertanyaan keluarga Nani Hasutoni Ama. C. Hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2020 pukul 19 WIB pertanyaan keluarga Nani Hasutoni Parupuan. D. Hari Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2020 pukul 19 WIB ibadah remaja atau pemuda HKBP. Sude Mahita Maddohoti pertanyaan keluarga di Bagasata B. 6. Sermon Parhalado di hari Selasa tanggal 26 Mei tahun 2020 pukul 19.30 WIB di Patupado Sermon Parhalado Maringanan di Bagasni Garejaon. Alani asaretama Sude Parhalado Maddohoti sermoni. Tetap mata jaga jarak atau pakai masker dohot sanitizer. 7. Seksi sosial Manang Bansos Covid pada hari Minggu tanggal 10 Mei tahun 2020 telah dilaksanakan penyerahan bantuan berupa sembako kepada jemaat 228 KK yang terdampak COVID-19. Kedua, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei tahun 2020 telah dilaksanakan penyerahan bantuan berupa sembako kepada warga lingkungan 5 RT yang terdampak COVID-19 sebanyak 160 KK. Ketiga, jemaat yang ingin berdonasi kepada saudara kita yang terdampak COVID-19 dapat melalui panitia bansos atau melalui Sintua Sektor dengan bantuan atau uluran
tangan kita akan sangat berarti untuk jemaat kita yang terdampak COVID-19. Romawi ke-6, warta keuangan. Uang yang masuk tuhuria 9.662.000, pembangunan 250.000, untuk pusat 250.000, dan sosial atau khusus 1.180.000 rupiah, dengan total keseluruhan 11.342.000 rupiah. Demikian warta jemaat minggu ini, kiranya Tuhan yang memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadapan-Mu, ya Tuhan, melalui ibadah kami minggu ini, untuk menyembah dan mengucap syukur atas segala berkat karunia-Mu. Engkau masih memberikan pada kami kesehatan di tengah-tengah situasi yang kami alami sampai saat ini. Inilah kami ya Tuhan, para hamba-Mu dan jemaat-Mu yang mengikuti ibadah saat ini dimanapun berada, mengucap syukur dan memohon keampunan dosa kepadamu. Lihatlah kami ya Bapa, dengan segala ketulusan hati kami mohonkan kepadamu, agar Engkau memberikan kesehatan yang berlimpah kepada kami, agar kami dapat bertahan di dalam kondisi saat ini, atas segala wabah yang kami hadapi. Berkati kami ya Tuhan, berkati keluarga kami, berkati jemaat-Mu, dan juga Engkau Tuhan menguatkan iman kepercayaan kami. Engkau memberkati pemerintah kami, mulai dari tingkat RT sampai dengan tingkat yang lebih tinggi, agar mereka dapat menerapkan kebijakan-kebijakan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa yang di sorga, dengan kondisi negara kami saat ini, Engkaulah yang mencukupkan segala kebutuhan kami yang sesuai dengan kehendak-Mu kepada kami masing-masing. Bapa yang di sorga, begitu banyak Tuhan warta jemaat minggu ini, mulai dari anak lahir, Engkau yang memberkati, yang sakit Engkau Tuhan yang menyembuhkan, yang berduka Engkau Tuhan yang menghiburnya, agar kami dapat layak terus Tuhan di hadapan-Mu, memuji nama-Mu yang kudus. Bapa yang di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami dapat berkenan di hadapan-Mu dan firman-Mu dapat tumbuh di pribadi kami masing-masing. Berkati pendeta Tuhan yang memberikan firman-Mu pada saat ini, dan berkati kami seluruhnya Tuhan yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan. Kami mohonkan hanya beralaskan nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang hidup dan yang kekal. Amin.
Kita mendengarkan lagu pujian dari Punguan Ama Pos Pelayanan HKBP Rengas Dengklok Resort Karawang.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 dan 4. Ingatkan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom, selamat hari Minggu bagi kita. Firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu Eksaudi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 20 dimulai dari ayat 29 sampai ayat 34. Saya bacakan untuk kita semua. Mari kita mengikutinya dalam hati kita masing-masing. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikut Dia. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, secara utuh kita sebagai manusia diciptakan, sesungguhnya kita
lengkap sempurna dengan roh, jiwa, dan tubuh kita. Karena itu manusia yang seutuhnya, sebagaimana kita baca di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, di sana jelas dikatakan bahwa manusia diciptakan baik adanya oleh Tuhan kita. Karena itu kita perlu menyadari dan perlu sungguh-sungguh bersyukur akan anugerah pemberian Tuhan itu. Karena dengan tubuh kita, dengan lengkap organ tubuh kita yang berjenis-jenis, kita diajak untuk merenungkan bahwa semuanya bermanfaat dan berfungsi sebagaimana adanya. Dan ketika kita dianugerahi jiwa, hati, di situ boleh kita pakai rasa yang baik, merenungkan segala sesuatu yang kita alami dalam hidup kita, bagaimana Tuhan senantiasa memberkati kita. Dan dengan roh kita boleh dihidupi oleh spiritualitas yang baik dan benar. Karena itu ketiga hal itu, tubuh, jiwa, dan roh, sebenarnya harus saling melengkapi. Karena ketika tubuh tanpa jiwa dan jiwa tanpa roh, itu makanya sering dikatakan banyak orang mayat berjalan. Bisa saja sempurna tubuhnya, tapi tidak ada rasa, empati, dan spiritualitas yang benar, sehingga dia tidak menyadari hidupnya yang diberkati oleh Tuhan. Secara khusus dalam nats ini, kita diajarkan begitu berharganya kita diciptakan oleh Tuhan. Karena dalam nats ini, sebagaimana judul, Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Bisa kita bayangkan, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, keadaan orang buta. Itu makanya saya pernah mendengar nyanyian orang buta yang bernyanyi demikian. Burung nuri katanya, terbang tinggi katanya. Dia selalu memakai kata-katanya. Itu mau menggambarkan dia tidak pernah menyaksikan, dia tidak pernah melihat dengan sesungguhnya karena kebutaannya. Karena itu dia katakan katanya untuk menggambarkan bahwa apa yang dia nyanyikan itu tidak pernah dia lihat, dia hanya mendengar dari orang lain. Karena itu, bagaimana sesungguhnya apa yang dirasakan oleh 2 orang buta dalam nats khotbah kita ini? Pasti kegelapan karena penglihatannya yang buta. Ada beberapa figur yang mau kita pelajari dari tokoh yang ada dalam nats khotbah ini. Yang pertama itu adalah Yesus. Sebagaimana dikatakan di ayat 29, Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko. Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko dan berencana menuju Yerusalem. Seperti biasanya, orang banyak selalu berbondong-bondong mengikuti Yesus. Demikian juga dalam nats ini, orang banyak berbondong-bondong mengikut Yesus.
Yang kedua yaitu 2 orang buta. 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan, yang mengharapkan pertolongan yang dapat membantunya. Memang dalam bangsa Yahudi sering dikatakan bahwa kebutaan itu akibat dosa. Itu makanya orang buta sering tidak dapat melakukan aktivitas dengan baik selain mengemis dan meminta-minta. Demikian juga orang buta yang kita baca dalam nats ini. Mereka duduk di pinggir jalan dan mengharapkan pertolongan, dan pada waktunya ketika ada orang yang berbelas kasih, mereka menerima pertolongan. Orang buta dalam nats ini memang buta penglihatannya. Tapi apabila dengan teliti kita baca, mereka tidak tuli. Karena itu walaupun mereka buta, tapi bisa mendengar dengan baik. Ketika Yesus dan murid-muridnya lewat keluar dari Yeriko menuju Yerusalem, kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh kedua orang buta dalam nats ini. Itu makanya mereka berseru meminta belas kasihan dari Yesus yang mereka dengar berkuasa menyembuhkan segala penyakit. Apa yang diserukan oleh kedua orang buta itu jelas dikatakan di ayat yang ke-30. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, perlu kita ketahui bersama bahwa kata kasihanilah kami itulah perkataan yang dapat mengundang belas kasihan dari Yesus. Karena itu sampai 2 kali kedua orang buta ini berseru dan mengatakan, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Ketika mereka berseru dan meminta pertolongan dari Yesus, kita lihat walaupun dia menghadapi tantangan dari kerumunan orang banyak yang menghambat dan mencegah dia untuk tidak meminta pertolongan kepada Yesus, tapi mereka senantiasa tekun dan tidak mau dihambat oleh suara teguran orang banyak. Apa makna dari perkataan ini? Bahwa ketika kita senantiasa bertekun, berseru, berdoa kepada Tuhan, dan senantiasa menyadari keberadaan kita sebagaimana kedua orang buta dalam nats ini, itu akan mengundang perhatian, kepedulian, dan juga belas kasihan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang terjadi? Yesus menghentikan langkahnya dan dia memanggil kedua orang buta itu dan bertanya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kegigihan kedua orang buta itu dengan merendahkan keberadaannya di hadapan semua orang yang ada pada saat itu, termasuk Yesus sendiri, walaupun dia harus menghadapi teguran dari orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus,
Tapi itu tidak menghambat langkah dan seruan dari kedua orang buta itu untuk menyerukan, mengharapkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Sehingga mereka menerima jawaban dari Tuhan Yesus. Yesus menjawab mereka, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ketika suara yang demikian datang kepada kita yang berseru dalam suasana masa-masa sulit karena wabah dampak pandemik COVID-19, apa yang kita serukan? Apa yang kita mohonkan kepada Tuhan kita melalui Minggu Eksaudi pada saat ini? Kalau kedua orang buta itu dia tahu apa yang dia perlukan, dia menyerukan dan meminta kepada Yesus, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Itu kebutuhan kedua orang buta tersebut. Dan Yesus melihat dan benar-benar tahu itu menjadi kebutuhan dari kedua orang buta itu. Maka Yesus dengan berbelas kasih, hatinya tergerak oleh belas kasihan, dia menjamah mata kedua orang buta itu. Dan seketika itu juga mereka melihat. Orang buta dicelikan matanya. Orang buta itu yang selama ini hidup dalam kegelapan karena penglihatannya buta, sekarang karena kuasa dari Yesus dia dapat melihat. Itu sukacita yang luar biasa. Karena itu jemaat yang terkasih, firman ini menyapamu pada saat ini. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, secara khusus di Minggu Eksaudi pada saat ini, apa yang harus kita serukan? Tentu yang kita serukan adalah kebutuhan kita, yang kita perlukan dalam hidup kita sehari-hari, bukan hanya sekedar keinginan dari hawa nafsu kita sebagai manusia. Kalau itu kebutuhanmu, kalau itu keperluan hidupmu, pasti Tuhan mendengar apa yang kamu minta dan serukan. Amin. Sebagaimana orang buta dalam nats ini, dia meminta kebutuhannya, dia meminta apa yang dia perlukan, dicelikan matanya sehingga dia dapat melihat. Dan bukan hanya sampai di situ saja, orang buta itu mengikuti Yesus. Ketika dia berseru, mendengar Yesus lewat, kesempatan itu dia pergunakan sebaiknya. Dan Yesus menjawab dia dengan berkata, apa yang kamu kehendaki supaya kuperbuat bagimu? Dia menerima penglihatan yang baik. Kebutaannya dicelikkan. Dan bukan hanya sampai di situ. Orang buta itu tahu bersyukur karena dia mengikut Yesus setelah menerima anugerah dari Yesus. Kita juga ketika kita berseru kepada Tuhan, sebagaimana minggu kita Eksaudi pada saat ini, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Tentu orang yang berseru mengharapkan seruannya didengar dan dijawab. Sebagaimana orang buta dalam nats ini, Yesus mendengar dia,
mendengar seruannya dan menjawab dia, sehingga orang buta itu menerima anugerah yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, figur yang mau kita lihat adalah orang banyak. Apa yang dikerjakan orang banyak dalam nats ini? Yang pertama, mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus. Yang kedua, yaitu menegur orang buta yang dua itu supaya diam. Apa pelajaran yang perlu kita pelajari dari sikap karakter orang banyak pada saat itu? Yaitu mereka menghambat orang yang memerlukan pertolongan. Orang banyak yang sepertinya memperhatikan dan memperdulikan Tuhan Yesus, ternyata mereka melakukan penghambatan kerajaan Allah bagi orang buta itu. Kita mungkin pernah mendengar ketika murid-murid dalam Yohanes pasal 9 bertanya kepada Yesus, apakah orang buta sejak lahirnya itu karena dosanya sendiri atau karena dosa orang tua atau nenek moyangnya? Jelas dikatakan Yesus di sana di ayat 3 pasal 9. Bukan dosa dari orang buta itu dan juga bukan dosa dari orang tuanya atau nenek moyangnya, tapi pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam dia. Karena itu menjadi renungan bagi kita semua. Ketika kita melihat orang yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan, jangan kita menghambat pekerjaan Tuhan digenapi atas dia. Jangan kita menghambat orang yang membutuhkan pertolongan melalui seruan dan doanya, tapi kita harus menjadi saluran. Kita menjadi jalan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, supaya kehendak dan kerajaan Tuhan, pekerjaan Tuhan digenapi di dalam dia. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa belajar dari sikap kedua orang buta itu, dari kegigihannya, dari niatnya yang tulus, dan yang mempergunakan setiap waktu dan kesempatan untuk menerima pertolongan. Yang kedua, kita bisa belajar dari sikap orang banyak pada saat itu, supaya kita tidak meniru, mencontoh sikap orang banyak yang menghambat pekerjaan kerajaan Allah terhadap setiap orang. Biarlah melalui kita pekerjaan dan kerajaan Tuhan itu boleh digenapi bagi setiap orang. Karena itu di Minggu Eksaudi pada saat ini, sebagaimana firman ini benar-benar bersuara bagi kita, di patongon dotur pukon tu Minggu Eksaudi, ima minggu dung manaik Tuhan Yesus tu banua gijang, dung ditadikon sude sisean dohot akana porsia jala natorop natoktong paihut-ihut ibana, jala adorang so minggu Pentakosta, minggu hasosonggop hasasaurni tode parbadia ahado lapatanii, minggu Eksaudi omma, minggu dihita laho pasahaton saluhutna suara nang pangiduata tuado pani debata molotung pejot-jot didok minggu Eksaudi, minggu yatim piatu.
ala ditadikon Tuhan Yesus hita di nama naik tu banua gijang. Jala di baga-bagahon tod di parbadia Roh Kudus. Pai mahonima di pasahat tu hita minggu eksaudi. Saya tangihon ma suaraku ali Jehovah. Ulinai hita pasahaton tangyangta suarata seruan kepada Tuhan. Asa marhiteima takas di bagasan posneroha tapasahat nasa pangiduata. Molotungpe borat amang si taunomu di suasana na parpudion hinorhon ni aka kebutuhan na gudang dohot aka narikot di tonga-tonga ni keluarga suang songonido nang dihoaleinang di minggu eksaudi sadarion marsiajar mahita sian aka nama pitung na adong diturpukon na toktong marsuara jala di pasahat pangiduana tu Yesus natuk pasahaton pasauton pangiduan dohot nasa narikot di ibana. Kalau kita baca Mazmur 34 ayat 16 dan ayat 18 jelas dikatakan di sana, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Amiton peop hata ni debata nati nangi homu di minggu eksaudi sadarion asaima napaposon rohata kita yakin dan sungguh-sungguh percaya Tuhan mendengar seruan kita ketika kita beribadah di minggu eksaudi pada saat ini. Karena itu mari kita bereksaudi, menyerahkan seruan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan yang kita percaya tidak jauh dari kita, tapi mendengar apa yang kita serukan di minggu eksaudi. Alani mar eksaudi mahita. Khobar tu buku Ede 240 sia ayat onom. Alani sai jauhon ma goar ni tuhata. Nabinai ni debata parsigatungata. Meleng dodo pako pinggol ni Yesusmu mangului sakamu. Mar eksaudi mahita meleng do pinggol ni Yesus ta disude aka natapasahat marhite tangiang nang pangidoata. Selamat minggu eksaudi. Amin. Martangiang mahita. Terima kasih Bapa di sorga atas perkenanan Tuhan melalui waktu dan kasih setiamu yang senantiasa bersama dengan kami. Kami sungguh bersyukur dan mengucap terima kasih kepadamu Tuhan atas setiap anugerahmu yang tiada terkira dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kebersamaan kami dengan Tuhan menyadarkan kami akan kebesaran anugerahmu yang senantiasa kau berikan kepada kami. Melalui nats khotbah ini kami sungguh-sungguh menyadari Engkau luar biasa dan maha memberi melalui anugerahmu yang besar dalam hidup kami. Kau ciptakan kami begitu sempurna dengan tubuh, roh, dan jiwa kami. Karena itu Tuhan kami, lihat dan berkatilah kami. Melalui nats ini kami boleh senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan kami boleh belajar dari keberadaan kedua orang buta dalam nats ini,
yang senantiasa berseru kepada Tuhan dan memakai kesempatan yang ada ketika Yesus lewat bersama-sama murid-murid-Mu. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Dia tidak menghiraukan teguran orang banyak yang menghambat mereka berseru kepadamu, tapi semakin keras mereka berseru kepadamu, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Itu juga seruan yang kami sampaikan kepadamu Tuhan di Minggu Eksaudi pada saat ini. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Engkau lihat Tuhan dunia ini, secara khusus kami yang ada di Karawang ini. Kami berseru kepada Tuhan, biarlah Tuhan di Minggu Eksaudi pada saat ini, Tuhan melihat kami dan mengasihani kami dan mendengar seruan yang kami sampaikan. Berkati seluruh jemaat-Mu, Bapak Ibu beserta dengan anak-anaknya melewati masa-masa sulit pada saat ini. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Biarlah kami percaya dengan belas kasihan-Mu, dengan perhatian dan kepedulian Tuhan, kami boleh melewati waktu yang ada ini. Dan kami boleh diteguhkan oleh Tuhan, senantiasa belajar bersama firman-Mu yang kami dengarkan. Dan kami juga boleh belajar dari orang banyak itu. Jangan kami menghambat pekerjaan dan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah digenapi Tuhan, pekerjaan Tuhan dan kerajaan Tuhan bagi setiap orang. Ajar kami dengan tubuh, roh, dan jiwa yang Tuhan seutuhnya berikan kepada kami. Kami mau pakai untuk menggenapi pekerjaan dan kerajaan Tuhan melalui hidup kami. Ajar kami Tuhan menyadari betapa kami berharga Engkau ciptakan, dan kami juga boleh kami Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah seruan kami, berkati kami semuanya, supaya dengan berkat Tuhan kami boleh memakai hidup kami menjadi berkat di dalam dunia sekitar kami. Ini doa kami Tuhan, terimalah seruan kami di Minggu Eksaudi pada saat ini, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 332 ayat 1 sampai ayat 2, kekuatan serta penghiburan. Mari kita menyerahkan persembahan kita.
Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, hanya milikmu semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam, selamat Minggu Eksaudi bagi kita. Tuhan dengarkan suaraku, bernyanyi memuliakan-Mu, selalu dan selalu memuji nama-Mu. Kan terus ku berlagu, Tuhan dengarkan suaraku. Tuhan terimalah doaku, ku sujud minta jawab-Mu, selalu dan selalu memohon padamu. Kan terus ku berseru, Tuhan terimalah doaku. Pujilah Tuhan Allah Maha Kuasa, memohon padanya Tuhan Maha Cinta. Hanya pada Dia tempat kita berkeluh kesah, Dia pasti mendengar kita yang berharap padanya. Datang pada Dia
melangkah di jalannya. Tuhan terimalah doaku, aku sujud minta jawabmu, selalu dan selalu memohon padamu. Kan terus ku berseru, Tuhan terimalah doaku. Pujilah Tuhan Allah Maha Kuasa, memohon padanya Tuhan Maha Cinta. Hanya pada Dia tempat kita berkeluh kesah, Dia pasti mendengar kita yang berharap padanya. Datang pada Dia, bersujudlah di hadapannya, Dia pasti menuntun kita berlangkah